Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ibu Kepala apa kabar? Alhamdulillah, kabar Ibu baik. Kepala TU? Alhamdulillah. Ibu Guru BK? Alhamdulillah. Ibu Guru Matematika? Alhamdulillah. Satu-satunya Bapak ya? Ya, sebagai proktor juga dan guru TIK. Oke, terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar aset atau sumber daya dari sekolah tercinta kita ini, SMA 1 Negeri Pulau Punjung. Jadi kita akan berbincang-bincang seputar modal atau aset yang kita miliki serta pemanfaatannya untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, mungkin kita penjelasan dari Ibu Desniwati. Silakan. Sesi berikutnya sama. Oke, ya. Terima kasih ya Bu, Kepala TU, Guru BK, Guru Matematika dan Bapak TIK. Bella di sini terkait dengan aset yang ada di sekolah kita itu, kita terkait mulai dari ada itu aset manusia, kemudian ada nanti aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, kemudian aset fisik, aset lingkungan alam dan aset finansial. Jadi dari ada 7 aset itu, sekarang kita fokus dulu Bu kepada aset manusia. Kira-kira menurut Ibu di sini apa saja aset terkait dengan manusia ini yang ada di SMA 1 Pulau Punjung? Kalau modal manusianya, alhamdulillah kita punya banyak guru, kita punya banyak pegawai, dan kita juga punya banyak tenaga kependidikan yang lainnya. Alhamdulillah semua guru kita sudah S1 minimal, sudah banyak juga yang S2. Yang paling menarik tuh guru-guru saya yang banyak sekali CGP, guru penggerak. Nah, ini merupakan aset yang sangat berharga sekali bagi sekolah kita. Kita bangga sekali, kita banyak sekali guru penggerak sebagai sekolah penggerak. Jadi alhamdulillah ini merupakan aset bagi saya sebagai kepala sekolah untuk sekolah kita ini. Jadi dari penjelasan Bu Kep, orientasinya adalah aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu kita yang lain. Kira-kira aset apa lagi yang kita punya yang mendukung program sekolah kita? Baik Bu, saya sebagai guru BK Ibu, kalau setiap tahun kan lulusan kita yang diterima di perguruan tinggi itu minimal ada sekitar 60%. Ada juga yang diterima di TNI dan Polri. Jadi kalau untuk TNI dan Polri itu bisa kita gunakan untuk membuat program sekolah, itu program sukses TNI dan Polri. Jadi mereka mungkin sebagai memotivasi adik-adiknya untuk sukses masuk TNI dan Polri. Selain itu siswa yang masuk ke sekolah kita, kebetulan saya sebagai guru BK fase E itu banyak potensi yang mereka miliki. Itu mereka memiliki hafalan yang banyak. Itu datanya pun sudah kami serahkan kepada pembina tahfiz di sekolah kita, jadi untuk pengembangan program tahfiz. Selain itu siswa kita juga banyak yang eksis di media sosial. Itu ada yang sebagai YouTuber, ada sebagai konten kreator, itu juga ada. Jadi itu mungkin bisa kita manfaatkan, bisa untuk promosi sekolah kita, untuk pengembangan program-program yang pokoknya yang positif seperti itu. Jadi tambahannya alumni kita benar-benar bisa juga kita manfaatkan, dan kita juga punya input yang luar biasa. Ada yang penghafal Al-Quran, ada yang ahli dalam bidang media. Ini alhamdulillah. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Ibu KTU mungkin ya. Kepala TU kita, gimana aset yang ada di tenaga kependidikan kita gitu Ibu ya. Di dalam tenaga kependidikan, alhamdulillah pegawai kita semuanya sudah bisa memakai IT gitu kan, sudah biasa gitu kan, dalam pelayanan masyarakat, guru, siswa, dan orang tua siswa gitu. Berarti luar biasa apa asetnya ya Bu Kepala ya. Memang ahli di bidang masing-masing ya Bu ya. Ini pekerjaan-pekerjaan
pendidikan yang berkaitan dengan aplikasi mungkin ya Bu ya, Ya, ada udah lahir database, semuanya coding gitu kan. semuanya bisa tercover dengan baik ya Bu. Cuma kita tinggal pemantapan lagi. Pemantapan, ya. Iya. Modal sekolah kita selama ini apakah cukup menunjang kegiatan sekolah kita? Alhamdulillah. Nah, menurut selama ini saya di sini udah berapa tahun? Nah, Udah berpuluh tahun. Iya. Hampir 30 tahun. ya. Nah, potensi anak-anak kita luar biasa. Sangat luar biasa. Dia punya cita-cita yang luar biasa juga. Jadi dari segi siswanya asetnya sangat berpotensi ya Mak ya. Iya. Tinggal kita lagi ya Bu Bagaimana bersedia caranya? untuk mengembangkannya lagi gitu. Bahkan dengar-dengar anak kita ada juga yang tapis ya Bu ya. Iya. Ada. Kira-kira kalau anak-anak tapis kita ini cara pemanfaatannya bagi kita gimana kira-kira? Penyalurannya gimana kira-kira Pak? Kalau anak-anak tapis, Iya. kebetulan kita punya bertetangga ya dan lembaga tapis Iya. di depan sekolah, yang biasanya kalau sebelum kita kerjasama, alhamdulillah kita juga punya sumber daya guru kita yang guru agama, dia Iya, 24 guru orang ya. Iya. Seolah kalau guru-guru kita itu sebenarnya udah membentuk kelompok ya anak-anak tapis di sekolah. Dengan waktu kebetulan berkembang pula dengan bertetangga di sekolah kita itu lembaga tapis yang sangat juga diminati oleh masyarakat luar. Kenapa tidak kita juga melanjutkan kerjasama yang difasilitasi dengan guru-guru agama kita. Terkait tadi nampaknya dengan adanya kerjasama dengan apa tadi lembaga tahfiz, ini mungkin udah masuk pada aset sosial gitu. Iya. Kira-kira di sini Bu terkait dengan hubungan kita dengan pemerintah daerah, baik itu dengan wali negari mungkin atau kesehatan, apa yang sudah dilakukan di sekolah kita Bu? Yang sudah dan yang akan. Dan yang akan. Ya. Kalau untuk kegiatan sosial, kerjasama kita sudah banyak sekali dengan lembaga-lembaga lain itu. Iya. Contohnya saja kalau untuk kegiatan anak-anak itu UKS, PMR, berarti kita udah kerjasama Ekstra ya. Puskesmas, Oh iya. rumah sakit, kemarin terbentuk lagi PMI ya Kabupaten Namasaya. Berarti kita sudah kerjasama juga dengan dia. Kemudian selain dari itu untuk kegiatan sekolah kita tentang adiwiyata, tentang sekolah sehat dan lain sebagainya, kita juga menjalin kerjasama dengan lembaga lingkungan hidup ya. Kemudian banyak sekali kalau untuk anak-anak kita pembinaan masuk perguruan tinggi, masuk TNI Polri. Nah itu kan kemarin sudah kita buat MOU. Kita sebelumnya udah kerjasama juga untuk pembinaan Binlat namanya ya, anak-anak yang masuk TNI dan Polri. Banyak sekali dengan bank-bank juga ada kerjasama kita dengan kecamatan, Bapak Camat untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Insya Allah kita secara sosial banyak sekali menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat yang ada di sini. Sedikit menarik ini Bu, dengan sedemikian baiknya hubungan sosial kita dengan pihak-pihak yang udah Ibu ceritakan tadi, kira-kira ada kaitannya dengan hubungan politik kita nantinya Bu, kira-kira? Apakah menjadikan menjadi keuntungan bagi kita nanti? Tentu banyak sekali keuntungan secara politik untuk kita ya. Iya, kompetensi yang dipunyai oleh anak kita. Jadi alhamdulillah anak kita selalu dipakai untuk apa-apanya. Seni ya Bu ya. Ya di bidang seni, Musik, di bidang ini apanya? pelatih bukan nama sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita itu tentu lebih. Dan bantuan juga mengucur ya Bu ya. Jika Pak Nofri sendiri ada nggak kira-kira gimana potensi anak didiknya? Bagus Bu, kalau untuk potensi anak-anak sekarang pada bagus semua. Rata-rata anak-anak sekarang untuk informatika udah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sarana kita ya, juga, sarana ya, kita juga baik. mendukung. Nah, ini terkait tadi dengan apa di sini lingkungan fisik ya Bu Raf. Berarti segi bangunan, kemudian sarana gimana nih sekolah kita nih? Bu Ella? Iya. Untuk Sarananya gimana? Iya, sarana kita gitu loh. Bangunannya Iya, kalau dilihat dari sarana
mencukupi tapi Ya. Kemarin kita alhamdulillah didatangi ya. Iya, didatangi oleh didatangi oleh salah satu anggota Dewan Provinsi provinsi. Dia Sumatera memberikan Barat. harapan, mudah-mudahan itu terkabul. Aset kita juga ya Bu Kepala ya. Jadi kita kerjasama dengan orang atau lembaga lain. Mudah-mudahan lembaga lain nanti ada program yang bisa pula politiknya seperti itu dari kita ya. Mudah-mudahan pada lembaga itu dia punya program apa pula yang bisa diberikan untuk sekolah. Kalau dari segi modal fisik kita udah bagus gitu ya Bu ya. Kita udah lengkap, Abortik kita. sarana kita udah lengkap. Kekurangan yang sedikit kita usahakan nanti memanfaatkan aset politik kita. Kalau begitu ya Bu ya, Ibu semuanya, Pak Nopri juga, kira-kira di SMA 1 kita ini modal untuk agama atau budaya, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan? Agama dan budaya. Budaya. Kalau agama tadi mungkin udah Tafis Ya, ya. Tafis salah satu Dan ini kita ya. sedang program ya. Anak-anak Jalan. Tafis kita juga bisa kita jadikan apa ya Bu ya, sebagai bimbingan bagi teman-temannya yang ikut Ya. bimbingan. Tutor sebaya. Tutor sebaya. Yang punya hafalan lebih tinggi bisa dia membantu adiknya yang hafalan di bawahnya. Ya, sambil Kita mereka murajaah juga. Merajaah juga. Jadi kita memang betul-betul memanfaatkan mereka-mereka yang berpotensi di dalam. Oke. Kalau tentang budaya gimana kira-kira ya Bu ya? Sesuai dengan proyek kita yang pertama ya Bu ya? Iya, kalau Ya, Pak. Kayaknya belok mau ngomong ya, nih. kalau Ya. budaya kita kan kemarin udah bekerja sama dengan Bundokan. Wah, iya. Apalagi itu namanya yang memasak proyek-proyek kemarin. Iya, PKK ada kemarin tuh. PKK Bunda ada. Kandung. Bunda Kandung, Bunda Kandung. Kata petitih ya. Iya, betul. Ini sudah banyak kita melakukan kerjasama dengan masyarakat yang berhubungan dengan budaya lokal kita, bagaimana mengantar anak daro, nyebut mana pula Mana nasi hijau. Kita juga paham budaya kita ya. Iya. Budaya kita juga Juga hilang ya katanya. Jadi Kita akan kalau semua. untuk penggunaan IT kan perkembangannya makin pesat. Pesat ya. Tapi kadang-kadang kita kan ini mungkin yang dibicarakan kita bicarakan ini bagaimana penggunaannya untuk penilaian kan seperti itu. Kalau untuk pembelajaran, olimpiade, latihan anak-anak insya sering Allah, karena kita juga punya sumber daya tenaga IT yang bagus banget. Gunakan ya. Lebih kreatif lagi untuk mempelajari hal-hal baru. Ya seperti itulah. Anak dia punya kemampuan canggih pula, dia mempelajari pula bagaimana membobolnya aplikasi kita. Jadi untuk itu, tapi kita punya tenaga IT, katanya kita tidak perlu orang lain, kita akan siasati. Jadi ini aset ya, sangat luar biasa untuk mempelajari ya. Berarti itu ya, itu tantangan Iya, kedepannya tantangan tuh. kedepan. Tapi Pak Nopri ini tidak punya satu kemampuan saja Bu. Kalau dari segi budaya, dia hebat handal. juga ya. Seni Gimana budaya. nih Pak, kalau masalah budaya, berarti berkaitan salah satunya seni ya. Iya. Apa kira-kira aset yang kita punya sehingga ini bisa Kita kembangkan. Kita kembangkan. bernilai jual lah. Iya. Bernilai jual. Nanti lah. kalau untuk itu Bu, bisa digabung sama informatika Bu, kita rekam, kita upload ke YouTube, mungkin nanti ditonton orang, nanti kan menghasilkan nantinya Bu. Nah gitu sih Bu. Iya. Jadi collab dia kan gabung ya sama informatika gitu. Berarti ada kolaborasi. Ada kolaborasi lah dia gitu. Jadi di Bu. samping Bapak eksis di seni tari kita, di seni musik kita, jadi nanti mungkin ujungnya Bapak mau bawa ke sana. Iya. Tadi dari anak-anak kita juga tadi Ada dapat yang YouTuber. informasi, ada yang jadi YouTuber. Sebab itu kita juga punya sanggar seni Bu yang bernilai jual. Gitu. Nah, gimana pandangan Pak Nopri tentang itu? Mungkin gini ya Bu, SMA kita udah mungkin udah terpandang sekali kalau untuk seninya. Kalau bisa Pak Nok mungkin aset apanya yang bisa kita jual gitu. Talentnya mungkin Bu, penarinya dan pemusiknya yang kita expose keluar lagi gitu. Ya, Oke, mungkin jadi terkait dengan yang saya sampaikan tadi, mungkin di sini lihat nih gimana dengan modal alam. Nah, tidak jauh, penting kayaknya di sini sekolah kita cukup luas. Nah, terkait mungkin gimana dengan lingkungannya, pemanfaatan alamnya, air, udah gitu, gitu loh Bu. Kalau secara lingkungan geografis mungkin itu. Iya geografis, betul. Kita. Jadi alhamdulillah kita kebetulan terletak di wilayah
Ya, lingkungan Perkebunan. perkebunan kita apa ya, perkebunan ya, perkebunan sawit atau karet. Kalau kita mempunyai lingkungan, berarti secara khusus lagi kita mempunyai lingkungan yang sangat luas sekali. Kita punya banyak lahan kosong juga, ini kan kayak Yang di bisa lembah tuh masih dimanfaatkan. kosong, yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan life skill untuk anak-anak. Jadi dulu sudah pernah ya kita cobakan ya. Kita buat apa sih? Taman hutan belajar. Iya, taman hutan belajar. Kita coba bagus. untuk apa buat flying fox. Flying fox, oh ya, taman wisata ya. Iya. Oh Iya, perkembangan Oh. itu kan bagus sekali untuk jelas kita sudah mulai memanfaatkan lingkungan kita. Yang selanjutnya kita manfaatkan untuk perkebunan apa ya, Tanaman pepaya toga. kita buat di situ, tanaman toga juga kita buat di situ. Yang insya Allah kedepannya rencana kita membuat taman sekolah di situ, yang akan menarik sekali karena lingkungannya kan bagus sekali, Cukup kayak asli lembah ya, Bu, juga ya. kan. Asli ya. Nah, jadi kita buat taman untuk apa ya, nah sekalian memang taman belajar untuk anak. Jadi untuk kegiatan ekstra bisa juga kita laksanakan sambil anak nyaman-nyaman di situ. Biasa seperti outbound ya, Bu. Nah iya, Kita iya. realisasi. Aset kita di aset lingkungan desa Masatu ini memang Biasa ya. sangat bagus ya Bu ya, berada di ketinggian. Di bukit ada lembahnya. Iya. Oke, mungkin yang terakhir Finansialnya. Iya, finansial lagi. iya finansialnya. Dana bos sekolah. Nah, dan sekolah ya. Kalau berkait terakhir, dengan tapi- finansial, ingat juga ya loh, berarti terkait dengan uang ya. Jadi mungkin ini ya Bu ya, kita udah mendata tadi 6 aset atau modal kekuatan SMA 1. Iya. Kira bagaimana pula dengan aset finansialnya? Finansialnya ini? gitu. Bukan Bu, Iya. Ibu Kepsek, Bu TU. Iya. Guru ya, banyak juga Iya, finansial nih. iya, Di iya. usahaan kan? Iya, Oh, iya. Nah, kalau aset finansial, ya keuangan kita. keuangan gitu. sekolah berarti ya. Yang aset tetap tentang keuangan itu tentu bantuan dari bantuan BOS, Iya. operasional Ya. sekolah dari pemerintah. Iya. BOS itu kan insya Allah kalau untuk sekolah negeri itu rutin diberikan per siswa itu biasanya. Itulah yang rutin. Di sisi lainnya yang ada aset itu paling kalau ada sumbangan dari orang tua murid, sumbangan dari itu tadi yang kita menjalin kerjasama. Oh, iya. Misalnya dana-dana Beasiswa, Ibu. CSR yang ada dari CSR, beberapa perusahaan, kemudian beasiswa. Beasiswa. Ya, beasiswa sekarang ini banyak sekali ya, baik dari PIP dari pemerintah, Basnas dari lembaga BAS, kemudian ada juga beasiswa Raja Wali. Jadi itu, secara alhamdulillah itu kita realisasikan. Ya, Oh iya. Terkait lagi dengan politik kan nanti ini kan dari ekspresi dewan kan. Iya. Itu namanya itu PIP ya, Program Indonesia Pintar. Iya. Oke. Karena kerjasama dengan dewan ya. Dialog kita. Iya. Ini masih sekitar modal finansial ya Bu ya. Kira-kira kan kita tahu nih di lingkungan kita kan dengan banyak perusahaan. Bisa enggak ya Bu kita programnya namanya CSR, CSR-nya. CSR dari PT perusahaan gitu. bisa enggak kita minta kan seperti itu. Iya. Maksimalkan, Iya. Bisa enggak kita berdayakan. manfaatkan. Manfaatkan. Iya. Ya memang seperti itu. Kita selalu melirik CSR dari perusahaan sekeliling kita itu yang bisa diberikan kepada kita. Jadi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu udah ada realisasinya ya. Taman kita di lokal bawah itu adalah CSR dari perusahaan PT Bina ya, dari dalam. Kemudian dari bank itu ada merenov lapangan basket anak-anak. Nah itu dari Bank Nagari itu insya Allah. Nah, dan itulah kemarin kita juga mau minta untuk pembuatan posapam untuk lokal kita yang jauh. Itu udah masuk pula ke perusahaan kembali. Insya Allah mudah-mudahan ada realisasinya tahun sekarang. Nah kalau begitu Ibu dan Bapak Nopri, satu-satunya Bapak, kira-kira apa ya impian dan harapan kita ini Terhadap aset-aset yang Kedepannya. ada kita sebutkan iya, tadi. aset gitu ya. yang telah kita data tadi, kira-kira gimana harapannya Bu? Iya.
Harapannya tentu aset yang kita punya ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya, semaksimalnya demi kemajuan sekolah kita, demi tercapainya tujuan kita, yaitu pendidikan anak-anak kita itu sukses sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Harapannya seperti apa yang disampaikan Bu Kepala Sekolah tadi, harapannya ya luar biasa bagaimana anak-anak kita ini berjaya di masa depan. Sekolah kita semakin maju Dengan aset dengan yang aset sudah yang ada, kita ya. miliki, dengan aset kita yang luar biasa. Pak Nop ke depannya dengan aset-aset yang kita kayaknya kita bisa ini deh. Coba Pak Nop. Nggak apa-apa bermimpi loh. Nggak apa-apa. Dari ruang seminya dulu impiannya bagaimana? Dari informatikanya aja dulu ya Bu. Kalau impian di informatikanya mungkin penambahan peningkatan jaringannya mungkin biar lebih cepat gitu loh Bu. Terus kalau di seni budaya yang tadi itu Bu, mungkin penambahan alat musik tadi itu lah Bu. Perlu takut ya Bu ya, kita manfaatkan aset yang ada. Kita tadi menjalin kerjasama juga dengan beberapa IT di luar kayak apa gitu kan. Mungkin bisa kita jangkau juga nanti kayak Telkom dekat sama kita gitu Pak Nop ya. Dan kata menang lah katanya, dana aspirasi ada. Jadi kita manfaatkan aset kita yang itu. Mudah-mudahan dengan kerjasama tadi dengan beberapa lembaga, dengan mempolitisasi ya, gimana caranya sehingga kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi seperti itu. Tapi ini tidak terlepas dari kerjasama kita semua. Seperti ibu-ibu sampaikan, tidak ada pun dengan apa adanya kita harus bisa. Jadi itu yang ada sekarang seperti ini, dulu kenapa tidak bisa kita maksimalkan dengan keadaan sekarang. Jadi mungkin itu saja, itu termasuk harapan juga dari kepala-sekolah. Jangan nanti keinginan tidak terpenuhi, minta ini itu, kita jadi tidak atau tidak jadi melaksanakan program kita, itu kan tidak boleh. Tetap semangat. Tetap semangat. Kenapa dengan yang ada sekarang tidak bisa kita berbuat? Kan harus bisa. Tidak ada halangan ya Bu ya. Tidak ada halangan. Mungkin sebagai closing aja, mungkin Mbak Burini, mulai dari sekarang atau kedepannya kita berangkat dari aset yang sudah ada ini kita maksimalkan. Jadi mudah-mudahan ini juga untuk kedepannya program-program tidak terkendala dengan kekurangan aset. Berarti kita optimis. Kesimpulannya dari Ibu tadi ya Bu, kita harus optimis dengan memaksimalkan aset yang ada, segala program-program akan terlaksana untuk kedepannya. Itu mungkin ya Bu tadi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu Raf? Udah, silakan ditutup. Oke, alhamdulillah cukup menarik sekali bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu terima kasih, Ibu Kepala, Ibu Kepala TU, Ibu Guru dan Pak Nofri. Pak Nofri ya. Jadi kalau kita beranjak berpikir berbasiskan kekurangan, berbasiskan masalah kita, mungkin tidak akan terjadi apapun ya Bu ya. Tapi kalau kita berpikir berbasiskan aset atau modal, kekuatan yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki dan kita berdayakan itu semampu kita, insya Allah kita bisa keluar dari permasalahan kita, zona nyaman kita. Oke, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih SMA 1. Maju bersama.